lagi main-main, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita angkat lagu pujian kita. Terima kasih Tuhan. syukur atas kasih dan kebaikan terhadap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan itu semua bukan oleh kuat gagal kami Tuhan, melainkan itu semua karena kasih karunia Tuhan terhadap kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan kami yang baik, Tuhan kami yang kudus. Sebentar lagi Tuhan kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Tuhan anak-anak-Mu yang berdengar dan melakukan puji-pujian Tuhan, biar Engkau Tuhan pakai Tuhan Yesus. Kau selalu memberi kesehatan Tuhan, berkat melimpah dari kerajaan surga Tuhan. Dengan juga Tuhan, dengan kakak-kakak yang melayani Tuhan, biar Engkau Tuhan selalu sertai, lindungi Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, yaitu kesehatan jasmani Tuhan, dan juga berkat-berkat rohani dan berkat jasmani Tuhan. Biarlah Tuhan selalu melindungi kami dalam lingkup Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami panjatkan di dalam nama-Mu yang kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Ayo kita semua pakai gerakan. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya ya ya. Happy ya ya ya. Saya senang.
mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik semua agar firman Tuhan boleh tertanam baik di dalam hati kita. Mari kita angkat lagu pujian Seperti Wanita. Biarlah firman-Mu dapat tertanam di hati kami yang terbaik, bertumbuh, berbuah, semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi kita dalam ibadah sekolah minggu. Nah, kakak percaya sudah gak sabar nih kita mau dengar cerita firman Tuhan minggu ini. Oke, sebentar kita akan menyaksikan video dari cerita firman Tuhan. Duduk yang manis ya. Siap? 1, 2, 3. Kebanyakan cerita atau kisah berakhir dengan happily ever after. Namun yang satu ini tidak berakhir bahagia. Inilah kisah mengenai Ananias dan Safira. Jemaat mula-mula semakin bertambah banyak jumlahnya. Adapun mereka sehati dan sejiwa,
tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjualnya dan hasil penjualan itu dibawa kepada rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan sesuai keperluan mereka. Yusuf, seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uang itu di depan kaki rasul-rasul sebagai persembahan. Semua orang bersuka kepada Yusuf atas perbuatannya. Ternyata tidak semua orang. Ada sepasang suami istri bernama Ananias dan Safira melihat Yusuf disukai banyak orang dan menjadi iri. Dia pikir dia lebih baik. Ananias berkata kepada istrinya, "Kita juga pantas mendapat pujian seperti itu." Kemudian mereka membuat suatu rencana. Akhirnya pada suatu malam mereka memutuskan untuk menjual sebidang tanah. Namun mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Mereka berharap akan terkenal dan mendapatkan pujian dari orang-orang percaya karena dianggap telah mengorbankan hartanya sebagai pengikut Kristus. Setelah Ananias dan istrinya berhasil menjual tanah itu, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lainnya dibawa dan diletakkannya di hadapan rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. 3 jam kemudian masuklah Safira, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab Safira, "Betul, sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Sejak saat itu, seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu menjadi takut dan semakin menghormati Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan kan cerita firman Tuhan melalui video tersebut. Nah, bagaimana menurut adik-adik? Biasanya kalau adik-adik menonton filmnya atau cerita-ceritanya akhirnya bahagia. Tetapi lain dengan cerita ini, bukan? Cerita Ananias dan Safira berakhirnya dengan tidak baik, tidak senang, akhirnya dengan sedih. Nah, ada apa sih dengan Ananias dan Safira? Oke, kali ini kakak akan mencoba menceritakan dan menjelaskan pada adik-adik di rumah. Nah, cerita tersebut menjelaskan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula atau gereja Tuhan mula-mula adik-adik. Di saat mereka menerima Roh Kudus, mereka hidup damai, mereka hidup rukun, saling memberi, saling tolong-menolong, sehati dan sejiwa. Pokoknya semuanya hidup dengan baik, dengan nyaman, dengan damai. Ada namanya seorang bapak yang namanya tadi Yusuf. Nah, adik-adik ingat kan? Nah, dia tuh memberi, dia menjual hasil ladangnya, dan hasilnya atau uangnya diberikan kepada rasul-rasul. Untuk apa? Untuk dibagikan bersama dalam kehidupan jemaat, sehingga kehidupan jemaat semua tidak berkekurangan. Nah, berarti Om Yusuf ini melakukan hal yang baik, melakukan hal yang baik di mata Tuhan dan di mata sesama. Tetapi ternyata ada 2 orang sepasang suami istri yang tidak senang dengan keberadaan itu, dengan apa yang dilakukan dari Bapak Yusuf. Sedangkan yang lainnya, jemaat-jemaat yang lain menjadi apa? Senang, bersuka bersama karena kebaikan Om
Yusuf atau Bapak Yusuf tersebut, tetapi Bapak Ananias atau yang kita kenal Om Ananias dan Tante Safira ini nggak senang adik-adik. Mereka berkata, oh, kita juga bisa melakukan hal tersebut. Mereka iri hati. Sebab itu, mari jadi anak-anak Tuhan. Kita mau melakukan yang benar di mata Tuhan. Nah, jangan seperti Om Ananias dan Tante Safira adik-adik. Nah, jadi apa kebebasan firman Tuhan pada saat yang indah ini? Yang pertama, kita harus memiliki hati yang bersih di hadapan Tuhan. Hati yang tulus, yang murni. Bahwa kalau kita mau melakukan untuk Tuhan, kita mau melakukan dengan sepenuh hati. Kalau kita mau bawa persembahan untuk Tuhan, kita mau berikannya seluruhnya, sepenuhnya, nggak boleh setengah-setengah. Contohnya apa? Misalnya kalau adik-adik datang nih ke gereja, datang ke ibadah sekolah minggu, kalau mama kasih uang persembahan sekian, ya kita harus kasih semuanya. Jangan apa? Mampir beli cilok di depan, beli apa lagi? Beli Oki Jelly Drink dan sebagainya. Nah, itu tidak baik. Dan baru kita mau kasih sisanya untuk siapa? Untuk Tuhan. Itu enggak baik adik-adik. Jadi mari kita mau belajar hari-hari ini apa yang sudah ada dalam kita, sudah diberi Tuhan, kita mau kasih semuanya untuk Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan hal yang kedua, kita nggak boleh suka berbohong, nggak boleh suka berdusta. Mata Tuhan ini melihat adik-adik. Mata Tuhan ada di segala tempat. Dia mengawasi setiap kebaikan orang, bahkan dia juga mengawasi setiap keburukan orang. Tapi kakak percaya adik-adik semua ini adik-adik yang baik di mata Tuhan, adik-adik yang suka menyenangkan hati Tuhan, jauh dari kehidupan yang berbohong, suka berdusta. Nah, kita mau minta ampun kalau mungkin kita sudah sempat menyakiti hati Tuhan dengan kita berdusta pada mama, pada kakak-kakak, pada adik-adik. Mari kita mau minta ampun biar kehidupan kita selalu layak di dalam Tuhan. Kita mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kita mau jauh dari kehidupan yang suka berbohong, karena Tuhan ini maha adil. Dia tahu apa yang menjadi perbuatan kita, dan dia juga siap melaksanakan apa yang harus dia laksanakan. Kalau kita berbuat jahat di mata Tuhan, Tuhan gak senang, Tuhan sedih adik-adik. Dan nanti kisah kita juga akan sedih. Tapi kakak percaya kita semua ini dijauhkan dari hal itu. Amin. Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita meminta tuntunan Roh Kudus, Roh Tuhan untuk memenuhi kehidupan kita, sehingga kita hidup selalu berkenan di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan seluruhnya sepenuh hati, dan kita dijauhkan dari kehidupan yang berbohong, atau kita selalu berkata dengan jujur, dengan baik, sehingga kita menyenangkan hati Tuhan. Kita membuat Tuhan tersenyum dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, cerita firman Tuhan kakak tibakan di tempat ini. Ayo kakak undang semuanya berdiri. Ayo berdiri, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa di dalam Tuhan. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini, buat firman-Mu. Engkau mengajarkan kami biar kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu, menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kami dapat mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan, dan terlebih kami yang dapat hidup jujur di hadapan Tuhan, jujur kepada orang tua, pada kakak dan semua keluarga kami. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan tolong kami, jadikan kami anak-anak Tuhan yang berhasil di dalam Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang indah ini. Tuhan tetap terus pimpin kehidupan kami, agar kami terus hidup menyenangkan Tuhan. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.